Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum masa dinasti Abbasiyah bagian pertama. Pertama, ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Kata filsafat atau falsafat dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang secara bahasa berarti cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang difahami oleh akal manusia. Di antara para filsuf muslim terkenal masa Abbasiyah diantaranya adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Qais Al-Kindi, yang lahir di Kufah. Ia dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama, sekaligus menjadi bagian dari kebudayaan Islam. Salah satu karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkal al-Mantiq bi Istifa al-Qaul fih, tentang pengantar ilmu logika. Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, lahir di Tusi, Persia, bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Salah satu karya filsafatnya adalah Tahafut al-Falasifah atau kerancuan filsafat. Ibnu Miskawayh, nama lengkapnya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh, lahir di Rai, Iran. Ia menjadi ilmuwan muslim pertama di bidang filsafat akhlak atau etika Islam. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Di antara karyanya adalah Tahzibul Akhlak wa Tathhirul A'raq, tentang cara meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Risalah fi al-Lazat wa al-Alam, Risalah fi at-Tabi'at, Risalah fi Jauhar an-Nafs. Al-Farabi, nama lengkapnya Muhammad bin Turkan Abi Nasir Al-Farabi, lahir di Farab, Turki Tengah. Ia tergolong ke dalam filsuf kemanusiaan dan terkenal dengan filsafat kenabian dan filsafat politik kenegaraan. Para ilmuwan barat memanggilnya dengan nama Al-Farabius atau Aven-Nasar, dijuluki pendiri filsafat Arab. Di antara karyanya adalah Agrad Al-Kitab Ma Ba'da Tab'iyah, Intisari buku metafisika, Al-Jam'u Bain Rai'ain Al-Hakibain, pertemukan dua pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, Uyun al-Masail, pokok-pokok persoalan, Ra'u Ahl al-Madinah, pikiran-pikiran penduduk kota, Ihsa al-Ulum, statistik ilmu. Ibnu Rushd, nama lengkapnya Abu al-Khalid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, lahir di Cordova, Spanyol, dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Di antara karyanya Fasal al-Maqal fi ma bain asy-syari'ah wa al-hikmah min al-ittisal, pembeda yang jelas antara syariat dan filsafat. Tahafut al-Tahafut, kerancuan berfikir filsafat. Ibnu Bajjah, nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu al-Salik At-Tujibi as-Sarakusti, lahir di Saragossa, Spanyol. Di barat dikenal dengan nama Avenpace atau Abenpace. Karyanya yaitu Tadbir al-Mutawahhid, tentang akhlak dan politik. Risalatul Wada, tentang penggerak pertama Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Ibnu Tufail, nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Abu al-Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi, lahir di Cadix, Granada, Spanyol. Di barat dikenal dengan nama Abu Basir. Karya terkenalnya adalah Hai Ibnu Yakzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyah, rahasia-rahasia hikmah dari timur. Kedua, bidang kedokteran. Kedokteran dalam bahasa Arab at-tib adalah ilmu yang menangani keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan penjagaan atau pemulihan kesehatan.
Aliran kedokteran Islam selalu erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, terutama dengan filsafat. Berikut gambaran singkat tokoh ilmuwan kedokteran masa Abbasiyah. At-Tabari, nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Abban At-Tabari, yang mahir berbahasa Syria dan Yunani, dua bahasa yang menjadi sumber dalam tradisi pengobatan kuno. At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Karyanya yang terkenal Firdaus Al-Hikam, ensiklopedia kedokteran, yang membuat 7 bab, yaitu Kuliat At-Tib, doktrin ilmu kesehatan, uraian bagian organ tubuh manusia, peraturan penjagaan kesehatan atau hifdzus sihah, penyakit yang menghinggapi otot, tentang diet, tentang seluruh penyakit yang menimpa badan, tentang rasa dan warna, tentang obat-obatan dan racun, tentang astronom, dan ringkasan pengobatan ala India. Ibnu Sina, nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina, lahir bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Ifshina atau Afshana, Bukhara, Uzbekistan. Di barat dikenal nama Avicenna. Di usia 10 tahun, ia sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan hafal Al-Quran. Pada usia 17 tahun, Ibnu Sina telah dikenal sebagai dokter dan pernah mengobati Sultan Nuh bin Mansur hingga pulih. Sejak itu, Ibnu Sina mendapat akses mengunjungi perpustakaan istana terlengkap, yaitu Kutub Khana. Orang Barat menjulukinya Medicorum Principal, rajanya para dokter. Ia yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi mengambil makanannya lewat tali pusar. Ibnu Sina juga yang mengawali praktek bedah dan penjahitannya. Selain itu, ia dikenal sebagai dokter ahli jiwa yang kini disebut psikoterapi. Orang Arab memberi gelar Syaikhur Rais, pemimpin orang terpelajar. Di antara karyanya, Al-Qanun fi At-Tib, dasar-dasar ilmu kedokteran, Asy-Syifa, tentang pengobatan. Ar-Razi, nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, lahir di Rai, Persia, Iran, 865 Masehi. Di barat dikenal dengan nama Rajes. Ia murid At-Tabari. Pada tahun 290 Hijriah, Ar-Razi membangun rumah sakit di Rai yang ia kelola sendiri, yang tidak hanya menjadi pusat pengobatan dan perawatan, tapi juga menjadi pusat studi dan perkumpulan para ilmuwan dan sebagai tempat Ar-Razi mengajar kedokteran. Di antara karyanya Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran, Fi Al-Judari wa Al-Hasbat, tentang penyakit campak, cacar, dan bisul, Sir At-Tib, rahasia kedokteran. Ia juga melakukan diagnosa hipertensi dengan metode pengobatan pemanasan syaraf dan melakukan pengobatan mirip akupuntur, dan banyak menulis buku kedokteran anak. Ibnu Nafis, ia dijuluki ahli peredaran darah. Ibnu Nafis dengan sangat tepat dan menggambarkan proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Ibnu Nafis meninggal pada tahun 1288. Pada tahun 1628, ilmuwan barat bernama William Harvey menguraikan teori yang sama yang diungkapkan Ibnu Nafis. Ibnu Jazar, dokter yang terkenal di kalangan fakir miskin, karena ia menaruh kepedulian pada orang-orang miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Karya bukunya berjudul Tib al-Fuqara, pengobatan untuk kaum fakir. Abi Mahasin, dia adalah seorang dokter ahli mata yang berhasil menemukan berbagai penyakit mata dan cara pengobatannya. Juga mampu melakukan operasi mata yang masa itu masih dilakukan. Al-Biruni, dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Karyanya yang terkenal kitab Al-Jamahir Al-Jamahar dan kitab Al-Dustur. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.